lagi dengan saya Sugiono, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pada kesempatan pagi kali ini saya sudah sama beliau, Ibu Frismi Astuti, Sarjana Pendidikan. Beliau ini nanti akan saya observasi kaitannya dengan pembelajaran di dalam kelas dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya saya akan mengawali dengan pra-observasi sebelum beliaunya nanti masuk ke kelas. Itu saja. Selamat pagi Bu Frismi. Selamat pagi Pak Suki. Mohon maaf Bu Frismi, minta waktunya. Ini saya ingin melihat tentang pembelajaran Bu Frismi nanti di dalam kelas tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk itu sebelum nanti pelaksanaan proses pembelajaran observasi di dalam kelas ini akan saya lakukan pra-observasi terlebih dahulu apa yang nanti Bu Frismi terapkan di dalam kelas. Begitu nggih Ibu? Baik. Ibu nama? Ya, nama lengkap saya Frismi Astuti, di sini di SMA Negeri 1 Watu Malang. Saya mengampu untuk mapel IPS Geografi. Terima kasih Ibu. Nanti yang diterapkan di dalam kelas itu kelas berapa Ibu yang nanti? Untuk nanti dalam proses pembelajaran kita menggunakan kelas 10-7. Iya, kelas 10-7. Lalu untuk model pembelajarannya seperti apa? Model pembelajarannya akan kita gunakan dengan model PBL atau lebih familiar dengan Problem Based Learning, di mana nanti kita terapkan di kelas yang macam-macam dengan gaya belajarnya. Otomatis di sana kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, gitu Bapak. Oh, iya. Alasannya di kelas tersebut itu kan memang jadwalnya ya? Di samping memang hari ini nanti di siang akan melaksanakan pembelajaran di sana, selain di jadwal saya di sana, karena memang di kelas itu, di kelas 10-7 itu sangat spesial. Spesialnya karena anak-anaknya, siswanya itu dalam keseharian pembelajarannya itu beraneka macam seperti itu. Jadi di sini memang kita tertantang untuk melaksanakan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Untuk perangkat pembelajarannya juga sudah disiapkan ya Bu untuk nanti? Untuk perangkat pembelajaran di sana mulai dari modul, karena kita kurikulum merdeka, sampai PowerPoint berupa LKPD-nya juga sudah siap kami persiapkan Pak Suki, seperti itu. Untuk materinya? Oh iya, materi yang akan kami ajarkan nantinya adalah mengenai SIG, Sistem Informasi Geografis. Oh iya, itu tadi Bapak Ibu Guru. Untuk Bu Frismi Astuti akan melaksanakan observasi di dalam kelas, dan ini pra-observasi berkaitan dengan persiapan nanti pelaksanaan observasi. Itu saja dulu Bapak Ibu untuk pra-observasi. Kita akan ke kelas untuk melaksanakan observasi pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bu Frismi. Sama-sama. Itu dulu, nanti kita langsung ke dalam kelas. Terima kasih Bapak Ibu untuk pra-observasi. Nanti sampai ketemu di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Coba di sini tengok sebelah kanan, sebelah kiri, di bawah masih ada sampah yang berserakan, tidak coba? Tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa? Ivan sama siapa lagi yang tidak berangkat? Siapa lagi? Lupa. Oh, Sapi. Indra berangkat tidak Indra? Oke, mau saya dulu saja. Ada yang sakit, sudah mendetek, yang sakit, yang izin, yang hadir di sini sudah siap untuk pelajaran ya? Siap. Kita hari ini jaga kalian mau apa? Geografi. Sudah siap? Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu apa? Salam geografi. Untuk menambah semangat kalian, silakan berdiri. Kita mulai salam geografinya terlebih dahulu ya. Berdiri. Oke, sudah siap semuanya? Ibu Pandu di sini ya. 1, 2, 3. Salam geografi. Salam geografi selalu di hati. Silakan duduk kembali dan mari kita mempersiapkan buku alat tulisnya dipersiapkan karena akan kita segera mulai ya. Sudah siap semuanya? Buku paket, buku tulisnya sudah tersedia? Sudah. Ya. Kalau sudah, mari kita fokus di sini, di papan tulis di sini ya. Sudah terlihat? Hari ini kita akan mempelajari apa di sana? Komponen sistem informasi geografis. Ya, kemarin kita minggu yang lalu sudah belajar mengenai SIG. Kepanjangan dari apa itu SIG? Sistem informasi geografi. Iya, betul sekali, di sana ada sistem informasi geografi. Di sana ketika kita membuat peta sudah tidak lagi menggunakan cara manual, tapi sudah menggunakan apa itu? Teknologi. Sudah pintar komputer semua? Lumayan. Sudah belajar ya? Sudah. Mari kita simak yang ada di depan di sana. Komponen sistem informasi geografi. Kita fokus ke depan dulu ya. Kita perhatikan di layar dulu. Nanti ada saatnya kalian duduk menulis untuk bertanya. Jelas? Jelas. Siap? Siap. Nah, sebelum ke sana coba untuk hari ini semangat semua, senyum semua. Semangat. Ya, Semangat. senyum semua. Di sana ada pengertian sebelum ke komponennya kita bahas mengenai yang kemarin dulu kita flashback, kita mengingat materi mengenai yang kemarin sudah dipelajari. Di sini masih ada yang ingat mengenai pengertian dari geografi. Saya Bu, namanya Mbak siapa dan absen berapa? Namanya Nabila Nurfatia, absen 22. Mbak Nabila, oke, mau menjawab pengertian geografi? Pengertian SIG. Boleh, SIG. Ya. Pengertian SIG adalah penyimpanan data geografis yang disimpan dalam bentuk digital di komputer, didukung dengan kapasitas komputer modern sehingga jumlah informasi yang disimpan sangat banyak. Data tersebut diperbarui dan dianalisis. Perkembangan SIG sangat terkait dengan pemindahan jauh yang terus-menerus memberikan informasi baru tentang permukaan bumi dan planet lain. Iya, luar biasa, tepuk tangan dulu. Ada istilah adanya teknologi. Nanti kita di situ dituntut bagaimana? Dituntut bagaimana? Harus bisa teknologi. Ya. Nah, sekarang komponen yang pertama di sana. Komponen di sana, coba dari gambar tersebut kira-kira jumlah komponennya ada berapa? Kita lihat gambarnya dulu, kira-kira nanti komponennya jumlahnya ada berapa? 4. Ada yang 3, ada yang 4, ada lagi? 5. Berapa? 7. Ada 7, mulai dari 3, 4, 7. Ada lagi yang berpendapat? Kita baru di sini bertanya jumlah ya. Kira-kira jumlahnya ada berapa? Ada yang jawab 3, ada yang jawab 4, ada yang jawab 7. Kita nanti buktikan ternyata ada berapa di sana. Nah, yang jawab 3 tadi siapa?
Jelas. Yang atas ini kan kemarin sudah kita bahas. Ini adalah gambaran SIG, Sistem Informasi Geografi. Jadi kita membuat peta dengan bantuan teknologi. Di sana teknologinya berupa apa? Komputer dan berupa software. Iya. Ini gambarannya sudah buka komputer, kalian sudah sedang mengerjakan di sana, sudah ada data caranya juga. Kemudian di sini kita jalankan. Ternyata komponennya itu yang pertama ada apa di sana Pak Muju? Kedua, ketiga, keempat. Dari keempat ini disebut sebagai komponen SIG. Jadi jumlahnya ada berapa? Sudah jelas? Keempat itu disuruh sebutkan. Untuk yang pertama, sebutkan komponen SIG. Berarti untuk yang pertama, kedua, ketiga, ini keempat. Ini itu adalah ibaratnya yang terakhir ini kan kayak seperti gambar orang, ya. Ini user atau pengguna. Nah, kalian ya, kenapa kita simbolkan seperti orang-orang ini biar kalian mudah mengingatnya. Mengingat apa ibu? Oh, orang, kita. Berarti kita lah sebagai penggunanya. Data, perangkat keras, perangkat lunak. Dan di sini yang keempat. Dari jumlah keempat itu tadi ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Lanjut. Dari keempat komponen akan kita bahas yang pertama ya. Yang pertama itu adalah sebuah data. Terbaca data terbaca. Terbaca. Iya. Kemudian ada gambar seperti ini. Coba di HP kalian pernah ini? Pernah. Melihat gambar ini? Apa itu? Google Maps. Pernah menggunakannya? Pernah. Mau kemana? Jalan-jalan kemana? Jauh. Jalan Ke Amerika. Ke pantai. Dari Batu Malang ingin ke mana? Jogja. Ingin ke mana lagi? Lampung. Boleh. Kalian dari Ustaz dari Batu Malang rumah kalian ingin pergi ke luar kota, takut nyasar. Kalian gunakan Google Maps. Dan keyboard ini sudah sangat familiar ya. Ada yang baru pertama kali melihat gambar seperti ini? Tidak. Siapa? Oh enggak, tolong. Sekarang sudah terlihat, sudah paham ya Mas ya? Sudah paham. Oh ya, untuk titik gitu ya. Titiknya untuk lokasinya di sana. Nanti saat kita ada mengerjakan LKPD, ada gambar ini, kalian juga ada aktivitasnya. Nanti Mas Tolong bisa lebih paham. Oh ternyata benar ini yang namanya. Oh iya nanti ya Mas ya. Nggak usah berkecil hati. Data dibagi jadi berapa? Spasial dan atribut. Spasial itu juga beranak lagi. Ada berapa? Apa dan apa? Iya. Kalau atribut? Ini nanti ya ada di pengerjaan tugas kalian LKPD. Tapi secara garis besar coba di situ ada data nominal, berarti berhubungan dengan ordinal. Nggak tahu. Apa ya? Belum tahu. Interval. Apalagi interval. Belum juga. Rasio. Belum juga. Raster. Vektor. Ya berarti diharapkan setelah pelajaran ini nanti kalian bisa mengetahui data-data yang ini tadi yang kata kalian belum. Ya. Nanti kita bahas lagi. Kemudian selain data yang kedua tadi apa? Perangkat. Apa sih itu perangkat keras? Perangkat keras itu apa sih perangkat keras? Komputer. Hah? Perangkat keras itu apa sih?
siapa? Mbak Eka. Ya. Mbak Eka sama Mbak siapa? Di belakangnya tadi itu lupa Mbak Usman. Itu buat yang banner yang ukurannya besar. Nah sekarang kita tanya, familiar dengan banner? Familiar ya? Iya, Bu. Iya, familiar dengan banner. Kemudian setelah itu ada gambar berikut. Ini pernah lihat kan? Pernah, Bu. Di mana? Di lab, Bu. Di lab. Sudah pernah pegang? Udah. Pernah kan? Ini fungsinya untuk apa ya? Mengolah betul. Kalau yang samping sana untuk apa? Pernah lihat gambar yang di sana? Itu tadi walaupun kita sudah menggunakan komputer, tapi di situ ada aplikasi. Seperti kalian aplikasi itu kalau di HP yang kalian punya itu biasanya kalian downloadnya di Play Store. Banyak aplikasinya tidak? Banyak. Sama. Kalau di komputer kan tidak ada Play Store-nya, ya. Jadi menggunakan yang ini. Kalau di HP kalian tinggal buka Play Store, searching apa itu nanti muncul banyak sekali, ya. Jelas? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Silakan tanya. Belum? Belum. Kalau belum coba ibu mengingatkan tadi untuk komponennya ada berapa? 4. Masih ingat 1? Itu sama saja dengan kalian sendiri. Ada yang di sini berani ibu saya ingat tempatnya itu apa gitu? Atau mungkin ibu saya ingat 2, saya ingat 3, saya ingat semuanya itu. Ada yang berani? Menyebutkan saja, ada yang berani. Ingat 3, coba 7 jari, kan 7 jari gitu. Enggak apa-apa. Lihat semua, boleh 7 jari coba. Nama Siti Fadila. Kak Siti bagaimana Kak Siti komponennya? Yang pertama catat, Heeh. 2 perangkat keras, Iya. 3 perangkat lunak, yang terakhir firmware atau pengguna. Firmware atau pengguna. Nah, ini nanti sudah ibu kelompokkan. Ini tadi pembukaan dan ibu nanti untuk kegiatannya kalian berkelompok dan ibu sediakan LKPD. Apa itu kepanjangan LKPD? Lembaga Peserta Didik. Ya, nanti kelompoknya jumlahnya di sini karena 36 ya, 35 tidak karena ada yang tadi ya tidak berangkat juga. Nanti satu kelompok mau berapa? Berapa? 4 atau 5? 5. 4 saja biar di situ lebih maksimal ya, lebih maksimal. Pokoknya sudah ibu bagi nanti, jadi jangan ibu kok saya nggak sama teman sebangku itu tidak. Kita di situ belajar bersama, ya, belajar bersama. Nanti ada langkah-langkahnya akan ibu kasih penjelasan langkah-langkahnya setelah kalian berkelompok 4-4. Jelas? Jelas. Dan ibu ingatkan kembali alur pembelajaran kita tadi setelah dari ibu menjelaskan, ibu kasih gambar di situ. Yang kedua kalian berkelompok ya, berkelompok satu kelompoknya ada 4 anggota, ibu kasih LKPD itu tadi. Nah di LKPD itu silakan nanti untuk dikerjakan sesuai dengan langkah-langkahnya. Jelas? Oke, sekarang ibu jangan berkecil hati bisa dengan teman sebangkunya ya. Yang pertama Mas Abdil, kemudian Mbak Anggun, kemudian ada Atika dan ada Artika. Itu kelompok yang pertama. Yang ke-7 berarti di situ ada dulu ada Mbak Nabila, ada Puji, ada Ridho Syarzu, kemudian Mbak Rosa ditambah. Oh ya itu tadi ya. Yang belum terpanggil 2 itu tadi. Yang belum terpanggil siapa yang belum terpanggil? Saya. Itu yang belum terpanggil itu jadi satu kelompok kalian ya.
pesawat itu kan harus tepat waktu, harus on time. Jika misalnya kalian itu naik pesawat, kalian itu ketinggalan pesawat, apakah pesawatnya akan menunggu satu orang saja? Tidak. Ya, jadi mari kita bersama bareng-bareng ya Mas ya. Ya, nanti ketinggalan pesawat gimana? Gak jadi pergi ke Singapura nanti. Eman-eman berhenti, ya. Sudah mendapatkan lembaga KPD semua? Jika sudah, bareng-bareng nyimak. Nyimak atau nyimak? Perhatikan, ya perhatikan. Jika lembaga KPD-nya itu, ibu saya susah untuk menyimaknya di depan sana di layar sudah tertera, ya tertera, sudah tertera, ya. Pernah melihat kode-kode seperti ini? Pernah. Itu namanya apa? Scanner. Barcode. Oke. Di sini ibu tidak akan kasih kalian gambarnya banyak sekali, tapi silakan kita manfaatkan gadget, manfaatkan HP kalian. Coba di scan barcode-nya. Nanti silakan dilihat di sini muncul gambar, muncul keterangan di sini, ya. Jelas? Berarti kita pembelajarannya boleh pakai HP ibu. Boleh satu kelompok satu untuk menyekan barcode-nya. Ini disebut barcode. Jelas? Setelah di-scan diapakan ibu? Nanti kan kalian muncul gambar. Di-scan muncul sebuah gambar dan beserta keterangannya. Disimak, dipelajari bareng-bareng satu kelompok. Nanti ibu juga keliling untuk membersamai kalian belajar. Setelah itu ada sebuah tabel dan di bawah sini juga dikerjakan sesuai dengan urutan panduan yang ada. Jelas? Jelas. Ada yang ditanyakan? Belum. Silakan dikerjakan. Nanti ibu pilih bagi yang masih kurang jelas tentang paham. Sudah ada yang berhasil untuk scan barcode? Ibu, kenapa sih pembelajarannya kok nggak langsung ada gambar kita dikasih? Katanya tadi kita harus bisa untuk teknologi. Iya, mari kita manfaatkan. Kalian bawa HP, mari kita gunakan bersama. Ya, di sini. Sudah Pak? Boleh di belakangnya di situ. Gimana? Perhatikan karena waktunya sudah habis untuk kalian berdiskusi dan mengerjakan LKPD. Sekarang saatnya kita untuk konfirmasi hasil. Ya, konfirmasi sebuah hasilnya. Nanti hasilnya seperti apa? Ya, perhatikan hasilnya seperti apa. Nanti adalah 1, 2, 3 kelompok yang memaparkan hasilnya di depan. Nanti kita konfirmasi betul bareng-bareng ya, apakah sudah sesuai atau belum. Ya, coba dari kelompok 1 sampai kelompok 7 tadi, ada yang bersedia untuk memaparkan hasilnya? Boleh maju di depan sini. Ya, depan saya. Boleh. Boleh sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
software. Dan ada fungsinya juga. Data berfungsi sebagai spesial dengan referensi ke unitan dan keuangan. Software yang berfungsi mengatur hardware perangkat keras dan pada komputer. Hardware memberi output menerima input. Brainware pemakaian sistem dalam perangkat komputer. Itulah hasil kerja kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kembali ke tempat, kita apresiasi dulu tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah sebelum kembali ke kelompoknya. Di situ diceritakan, coba ketika kalian sudah bahas step barcode yang pertama itu tadi, di situ isinya ada apa, ada gambar apa, kemudian ada apa, dibacakan sama temannya. Barangkali temannya di sini kan masih belum menemukan gambarnya, belum scan barcode-nya belum berhasil, Sofia ada gambar-gambar. Silakan untuk disampaikan. Iya, jadi di situ setelah kalian scan barcode, isinya kita bareng-bareng simpulkan. Isinya ada apa saja di sana? Betul, ada sebuah gambar dari komponen, ada fungsinya, ada manfaat secara global mengenai SIGD, ada langkah-langkahnya juga. Ada tidak? Sudah menemukan belum? Oh, belum selesai, belum semuanya berhasil untuk scan barcode ya? Baik. Ada yang mau ditanyakan di kelompok satunya? Belum? Silahkan untuk diakhiri. Terima kasih. Coba perhatikan karena kita waktunya sudah habis ya. Karena kita sudah mau 3 jam jadi sudah habis. Perhatikan semuanya sebelum kita akhiri. Mari kita simpulkan apa yang sudah kalian peroleh. Menemukan apa di sana? Kalian sudah berusaha apa? Kita simpulkan di sana kalian menemukan informasi mengenai apa? Iya, terus komponennya jumlahnya ada berapa tadi? Dari keempat itu apakah memiliki fungsi masing-masing? Memiliki. Kemudian untuk yang keempat di sana, pengguna. Cara menggunakannya bagaimana? Dibantu dengan apa? Yang di dalamnya ada apa? Dan kalau menggunakan itu dicetak, ya, dicetak. Kalau tadi sudah terlihat alatnya sangat besar, ya. Itu yang akan cetak termasuk komponen apa? Perangkat keras. Hah? Kan tadi sudah ada gambarnya. Ketika mau menggunakan petanya itu kan dicetak. Alatnya itu kan ada yang besar sekali. Alat besar sekali itu namanya apa? Di komponen itu namanya apa? Sudah bisa ya? Kali ini kita sudah belajar satu. Apa? Kasih yang bagian apa? Satu. Apakah data sudah terpenuhi semua? Tapi ada data vektor, ada data ada data apa lagi? Iya, yang baru kalian paham di situ ada data yang berupa yang lainnya sudah belum. Nah itu digunakan untuk pertemuan berikutnya. Jadi Ibu kasih untuk tugas sebelum kita akhiri, silakan pelajari tadi itu data komponen SIG yang bagian data dipelajari di buku paket. Ketika kita belajar, kita ketemu lagi, kita akan membahasnya kembali. Jelas? Ada yang ditanyakan untuk pagi hari ini? Tidak? Sudah cukup? Nah, kalau sudah cukup, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Tapi salah satu untuk memimpin doa dulu ya, untuk menutup pembelajaran pagi hari. Maaf, boleh memimpin doa? Siapa biasanya di sini? Boleh, Mas siapa di sini? Bu, boleh. Untuk menutup pembelajaran
Tapi mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas sebaliknya. Selamat pagi. Saya akan melakukan wawancara begitu ya, kaitannya dengan pasca observasi di dalam kelas tadi. Dan masih bersama saya Pak Sugi atau Sugiono yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Wonosobo, dan masih dengan beliau Ibu Frismi Astuti, Sarjana Pendidikan yang tadi sudah kita observasi. Selamat siang Ibu Frismi. Selamat siang Pak. Sehat Ibu? Alhamdulillah ya, Ya, sehat. terima kasih Ibu Frismi. Tadi kita telah melaksanakan observasi di dalam kelas. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Bu Frismi. Tadi untuk materinya tentang apa Bu tadi itu ya? Untuk materinya mengenai komponen SIG Pak di sana. Oh, iya. Dan itu sudah sesuai ya dengan RPP-nya gitu ya? Ya, sudah sesuai dengan modulnya Pak. Oh gitu ya. Tadi ada kendala atau tantangan nggak selama pelaksanaan Bu? Sebenarnya kalau misalnya kendala itu tidak, tapi ada tantangan tersendiri bagi saya karena menghadapi kelas yang begitu beraneka macam gaya belajarnya. Jadi di sana dituntut untuk ekstra. Ekstranya itu harus bisa melayani semua siswa kita Pak di sana. Ya. Nah, cara untuk menjawab tantangan itu tadi apa yang sudah Ibu lakukan? Di sana untuk mengantisipasi tantangan itu kami sudah menyiapkan berupa rancangan pembelajaran yang di situ itu nanti ada modul dan LKPD itu tadi. Nah, di dalam LKPD itu sudah kami siapkan. Jadi kalau misalnya ketemu dengan siswa kita yang misalnya kinestetik atau mungkin di sana audio atau visual sudah kita persiapkan. Jadi di sana kita tinggal membagi LKPD-nya itu. Di situ sudah ada langkah-langkahnya. Di situ kita memandu begitu. Oke. Tadi untuk pembelajarannya itu berarti berdiferensiasi ya Bu? Berdiferensiasi, dan di situ berdiferensiasinya sosial emosional. Oh, iya, jadi- sosial emosional. Iya, luar biasa. Apakah tadi ketika pembelajaran siswa yang aktif itu yang ditangkap di antara yang aktif-aktif itu yang paling aktif siapa itu Bu? Oh iya, tadi ada beberapa siswa kita yang di sana itu sangat bersemangat dan aktif sekali, itu seperti ada Mbak Artika, ada Nabila, itu tadi tanpa kita suruh, tanpa kita dia sudah mau berani untuk tunjuk jari menjawab pertanyaan seperti itu. Kalau siswa yang dianggap kurang aktif itu atas nama siapa? Itu ada, mohon maaf saya menyebutkan di sini, di situ ada Akram, ada Mas Akram, kemudian ada Mbak Siti Fadila, itu belum mungkin hatinya belum terbuka untuk semangat, jadi masih malu mungkin. Tapi ada ini ya, ada solusi tersendiri ya bagi mereka yang dianggap kurang aktif begitu dalam pembelajaran. Ada Bapak, nanti ada solusi ketika selesai di materi itu, nanti kita ada sedikit evaluasi dan kita mungkin mengganti gaya belajar mereka. Kita sesuaikan lagi. Kalau misalnya untuk yang tema ini, materi ini belum pas, kita ganti lagi untuk gaya belajar yang lain. Tapi pada intinya untuk di kelas yang tadi itu kita menerapkan berdiferensiasi sosial emosional. Jadi dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional itu kesan dari Ibu Frismi selaku yang mengajar itu bagaimana dengan model pembelajaran tadi? Saya sangat berkesan karena di sana ada siswa kita yang berusaha aktif sekali, kemudian secara berkelompok di situ mereka
bertukar pikiran, kemudian yang tadinya belum paham karena dipasangkan dengan siswa kita yang sudah lebih paham gitu, jadi mereka berkolaborasi sama-sama membantu, di situ ada kerjasamanya. Itu sangat biasa. sangat. Jadi untuk kedepannya, tentang pembelajaran kedepannya bagaimana Bu Frismi? Untuk pembelajaran kedepannya, setelah ini kan otomatis ada evaluasi, di situ kita mengetahui kekurangan kita seperti apa, nanti mengajarnya kita mungkin butuh media lagi atau mungkin butuh pembaharuan yang seperti apa lagi, nanti kita sesuaikan di sana. Setelah adanya evaluasi peserta didik kita. Ya, termasuk dengan adanya ini ya Bu, adanya pasca observasi ini kan termasuk ya, kaitannya untuk evaluasi. Untuk evaluasi, untuk masukan Ya, saya sendiri. Ya. Baik. Jadi tadi saya juga ikut melihat tadi observasi di dalam kelas, termasuk juga malah Bapak Kepala Sekolah juga, beliau juga ikut mendampingi kita luar biasa. Tadi Bapak Kepala Sekolah Bapak Slamet Sumari M.Hum juga ikut mendampingi dalam observasi tadi. Dan untuk kedepannya mungkin biar lebih tujuan pembelajaran itu tercapai, itu perlu adanya penanganan terhadap itu tadi, siswa-siswa yang dirasa kurang aktif itu tadi ya Bu, kurang aktif. Perlu ini, walaupun tadi Bu Frismi sudah sangat bagus ketika adanya pelayanan khusus terhadap siswa yang memang butuh perhatian lebih, dengan cara tadi Bu Frismi itu sudah jalan ke tiap kelompok yang butuh perhatian, membantu, memberikan arahan, sehingga itu merupakan perhatian khusus dalam berdiferensiasi. Prosesnya itu sudah sangat jelas, sudah sangat nampak, dan sehingga proses pembelajaran juga bisa tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk kedepannya Bu Frismi, pengalaman Bu Frismi tentang pembelajaran berdiferensiasi kaitannya juga dengan pembelajaran sosial emosional itu, apakah ada yang perlu diperbaiki untuk hari ini, lalu biar nanti kedepannya juga bisa lebih bagus lagi menurut Bu Frismi selaku guru yang mengajar? Untuk pengalaman tadi ketika sudah diobservasi sama Pak Sugi dan Bapak Kepala Sekolah sendiri ya, itu nanti ada perbaikan khususnya untuk saya sendiri, karena tadi itu kan sepertinya di medianya hanya menampilkan sebuah gambar, belum adanya video. Mungkin dari pengalaman tadi, dan untuk kedepannya medianya akan kita tambahkan ada videonya seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Frismi. Tadi kami sudah melaksanakan pra-observasi, lalu juga ada observasi di dalam kelas, dan ini adalah pasca observasi untuk evaluasi untuk pembelajaran yang lebih bagus lagi, pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, agar murid dapat menemukan kebahagiaannya menjadi murid yang sesuai dengan kodratnya, bisa bahagia sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Itu saja, terima kasih Bu Frismi. Sama-sama Pak Sugi. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Itu tadi hasil dari pasca observasi dan adanya evaluasi untuk perbaikan apa yang sudah baik untuk dipertahankan dan dimaksimalkan lagi. Itu saja Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.